Baik, terima kasih dan selamat datang kembali di channel saya, Catatan Farmasi. Dalam video kali ini, saya akan berbagi dengan adik-adik yang mungkin saat ini sedang berada di bangku SMA dan ingin melanjutkan perkuliahannya nanti di bidang farmasi. Ataupun adik-adik yang saat ini sudah tamat SMA dan ingin melanjutkan perkuliahannya di bidang farmasi. Nah, dalam video kali ini saya akan berbagi dengan adik-adik sekalian tentang mata kuliah pada S1 Farmasi, sehingga adik-adik bisa mempersiapkan diri dengan baik dan adik-adik bisa menentukan ataupun memilih jurusan farmasi ini dengan tepat dan dengan kesadaran tinggi, ataupun adik-adik merasa bahwa adik-adik mampu dan berminat di bidang farmasi ini. Nah, kita langsung ke semester 1. Nah, di S1 Farmasi ini pada semester 1 kita akan mempelajari banyak materi-materi dasar dan hampir 80% itu adalah materi-materi yang sudah kita dapat di SMA. Nah, mata kuliah yang pertama itu adalah anatomi fisiologi manusia. Mata kuliah kedua itu adalah farmasi fisika 1. Selanjutnya mata kuliah kimia dasar. Nah, tentunya teman-teman yang atau adik-adik yang saat ini adalah jurusan IPA akan dengan mudah untuk memahami materi-materi dasar ini, karena hampir 80% itu mirip dengan pelajaran yang adik-adik terima waktu SMA. Berikutnya itu adalah pengantar farmasi. Nanti ada pengenalan tentang sedian-sedian farmasi. Yang berikutnya praktek anatomi fisiologi manusia, praktek farmasi fisika 1, praktek kimia dasar, bahasa Indonesia, Pancasila, pendidikan agama, dan kewarganegaraan. Ya, semester 1 ini kelihatannya mata kuliah dasar dan cukup mudah. Nah, di semester 2 nanti kita sudah mulai belajar tentang biologi sel, botani farmasi, farmasi fisika 2 lanjutan dari farmasi fisika 1 di semester 1. Terus kimia analisis, kimia organik 1, praktek botani farmasi, praktek farmasi fisika 2, praktek kimia analisis, bahasa Inggris farmasi, fisika dasar, dan matematika. Dan tentunya mata kuliah ini juga masih tergolong mudah. Nah, di semester 3 kita sudah mulai belajar hal-hal yang spesifik ya. Yang pertama itu mata kuliah biologi molekuler. Nah, nanti teman-teman akan belajar tentang gen, bagaimana gen itu menjadi dari DNA menjadi RNA, dan selanjutnya proses sintesis menjadi protein. Terus farmakognosi, nanti akan bahas tentang metabolit sekunder, yaitu seperti minyak atsiri, flavonoid, alkaloid, ya, lebih spesifik kepada tanaman-tanaman yang menghasilkan senyawa-senyawa tersebut. Selanjutnya itu adalah farmasetika dasar, ya, teori-teori tentang sedian-sedian farmasi dan proses pembuatannya. Selanjutnya nanti imunologi, yaitu tentang imunitas tubuh. Terus kimia organik 2, nanti Anda akan belajar tentang alkana, alkena, alkuna. Selanjutnya mikrobiologi, virologi, parasitologi, patofisiologi manusia, praktek farmakognosi, praktek farmasetika dasar, ya, sudah mulai pembuatan seperti pulvis, pembuatan kapsul, pembuatan pil, eliksir, dan sirup. Selanjutnya praktek kimia organik, praktek mikrobiologi 1, ya, tentang seperti pewarnaan keram, ya. Terus selanjutnya adalah ilmu sosial budaya dasar. Nah, di semester 4 teman-teman akan belajar tentang analisis makanan, ya, sebagai contoh menganalisis adanya boraks pada bakso misalnya,
Itu nanti teman-teman belajar dalam materi analisis makanan. Yang berikutnya adalah biokimia. Selanjutnya farmakologi toksikologi dasar. Kita akan belajar farmakokinetika dan farmakodinamik. Terus kimia medisinal 1 sudah mengarah ke sintesis obat. Selanjutnya teknologi farmasi sediaan semi padat dan cair. Ya, semi padat ya seperti gel gitu. Cairnya itu seperti sirup, suspensi ataupun emulsi. Ini lebih mengarah kepada teknologinya. Jadi di situ nanti kita akan belajar formulanya, cara pembuatannya, dan metode yang akan kita gunakan dalam proses pembuatan. Selanjutnya itu adalah teknologi pemisahan, yaitu mengenai ekstraksi. Selanjutnya undang-undang dan etika kesehatan, praktek analisis makanan, praktek biokimia, praktek teknologi farmasi sediaan semi padat, praktek teknologi pemisahan. Nanti di situ akan belajar tentang maserasi, perkolasi, dan lain-lain. Terus yang terakhir itu adalah manajemen kewirausahaan. Nah, di semester 5 kita akan belajar tentang analisis, mata kuliah analisis instrumental. Nanti akan dijelaskan tentang spektrofotometri dan alat-alat lainnya seperti kromatografi. Selanjutnya itu mata kuliah fitokimia. Dan pada mata kuliah fitokimia ini kita akan belajar tentang minyak atsiri, itu dari uji mutu, bagaimana mengisolasinya, terus belajar tentang flavonoid, alkaloid. Nah, terus kimia medisinal 2, lanjutan dari kimia medisinal 1, terus tentang statistik farmasi, yaitu persiapan bagi kita seorang farmasi untuk penelitian nanti. Selanjutnya itu adalah teknologi farmasi sediaan padat, ya seperti tablet. Nah, itu sudah mengarah kepada teknologinya, tentang formula, terus cara pemilihan bahannya dengan alasannya, serta metode atau teknologi yang kita gunakan dalam proses pembuatan. Berikutnya itu praktek analisis instrumental, praktek farmakologi toksikologi. Nah, praktek farmakologi toksikologi ini itu sudah berkaitan dengan hewan, tentunya mencit, kelinci. Nanti kita akan belajar tentang cara menyuntik mencit, suntik kelinci, dengan berbagai percobaan-percobaan. Terus ini praktek fitokimia. Praktek fitokimia bagaimana kita mengisolasi misalnya minyak atsiri dari simplicia tanaman tertentu, ataupun mengisolasi flavonoid, alkaloid, saponin. Nah, itu kita belajar dalam praktek fitokimia. Selanjutnya praktek teknologi farmasi sediaan padat, patologi klinik, itu kita tentang belajar hasil-hasil laboratorium dan kaitannya dengan kondisi pasien serta obat yang akan kita gunakan. Yang berikutnya itu mata kuliah farmakologi terapi saluran cerna dan pernafasan. Nah, di sini kita akan bahas secara khusus tentang penyakit-penyakit yang berkaitan dengan saluran pencernaan, seperti gangguan lambung ataupun diare. Terus pernapasannya seperti asma. Nanti kita akan membahas tentang penyakit ini secara spesifik serta pengobatannya. Nah, di semester 6 ini kita akan belajar tentang obat bahan alam, teknologi farmasi sediaan steril, yaitu seperti tetes mata, injeksi. Nanti kita belajarnya di teknologi farmasi sediaan steril. Farmakoterapi infeksi dan tumor, itu sudah belajar tentang infeksi, pengobatannya. Itu kita belajar pada mata kuliah farmakoterapi infeksi dan tumor. Terus prakteknya praktek farmakoterapi 2, praktek farmakoterapi 1. Ya, di sini kita nanti akan diberikan hasil laboratorium dari seorang pasien dengan kondisinya. Selanjutnya kita menganalisis DRP atau masalah dari obat yang diberikan atau terapi terhadap pasien tersebut. Terus praktek teknologi farmasi sediaan steril, itu pembuatan sediaan steril. Praktek
mikrobiologi 2, lanjutan dari praktek mikrobiologi 1. Praktek analisis farmasi, yaitu tentang titrasi, itu kita belajar di sini. Yang berikut teorinya itu analisis farmasi, bioanalisis, farmakoterapi penyakit saraf, kardiovaskular dan renal. Ya, ini tentang penyakit-penyakit saraf seperti Parkinson, kardiovaskular, itu jantung, habis itu dan gangguan ginjal. Mata kuliah berikutnya itu adalah interaksi obat. Nah, di sini nanti kita akan belajar bersama-sama tentang interaksi obat, entah itu interaksi obat dengan makanan, interaksi obat dengan obat, ataupun interaksi obat dengan hasil laboratorium. Nah, selanjutnya itu mata kuliah biofarmaseutika. Nah, di semester 7 teman-teman akan belajar tentang mata kuliah farmakologi molekuler. Ya, ini di sini kita akan nanti belajar berbagai reseptor inti. Itu nanti belajarnya pada farmakologi molekuler. Bagaimana suatu obat bekerja pada bagian yang terkecil dari tubuh, itu bekerja pada sel. Selanjutnya adalah mata kuliah swamedikasi. Ya, swamedikasi pengobatan diri sendiri. Nanti kita akan belajar bagaimana metode pertanyaan ketika kita memberikan pengobatan kepada seseorang secara swamedikasi. Yang berikut adalah metodologi penelitian, yaitu tentang cara-cara menyusun atau membuat skripsi. Nanti kita belajar pada metodologi penelitian ini. Psikologi komunikasi, ya, tentang psikologi, tentang personality. Selanjutnya farmakokinetika, praktek farmakokinetika, praktek analisis farmasi 2, lanjutan analisis farmasi 1. Manajemen perapotikan, ya, ini kan sudah semester akhir. Ketika kita selesai pendidikan S1 farmasi, lanjut ke apoteker, dan tentunya bisnis yang paling ideal untuk seorang apoteker itu adalah bisnis perapotikan, karena sesuai dengan basic kita dan ya, ilmu yang kita pelajari. Dan kita akan belajar mengenai apotek itu pada mata kuliah ini. Selanjutnya adalah farmakoterapi, farmakoepidemiologi, farmasi klinik, dan praktek bioanalisis. Nah, di semester akhir ini adalah semester yang paling enak kalau menurut saya. Nah, di semester akhir ini kita hanya menyusun proposal penelitian dan menyelesaikan skripsi dan menunggu wisuda. Gitu. Oke teman-teman, ya, sekian gambaran tentang mata kuliah di bidang farmasi. Semoga bermanfaat untuk adik-adik yang akan melanjutkan pendidikannya di dunia farmasi. Salam sukses dari saya. Dan kalau video ini bermanfaat untuk adik-adik, silakan like, share, dan subscribe.